Halo. Say hi. Hai. Hai, kamu ganteng banget, anak siapa? Bukan anak Mas Aziz kan? Anak coach. Anakku siapa Aziz? Coach Edward. Oh, oh iya ganteng banget ya. Say hi. Hai. Hai, ganteng mbak. Mirip sama Coach Edward ya Aziz ya? Amper. Hampir. Aziz apa Gimana kabar? di Solo? Baik sih Aziz, tapi di Indonesia lagi sibuk nyariin Aziz semua nih. Ya saya gitu kak, superstar kan harus dicari. Oh iya memang. Bukan star syndrome yang dicari, superstar yang dicari. Kacau. Saya gak ikutan. Ya. Aduh. Awas ke band kak, anak kecil nggak boleh katanya. Awas ke band anak kecil nggak boleh. Oke. Oh, anak kecil gak boleh. Kalau bisa. Ya, itu di Solo gimana latihannya? Sehat baik semua. Si Pak Firman sama Charles mau persiapan di yang tanggal 30 Agustus itu Aziz. Apa itu? Midnight Oh, Beyond. Madness. Hmm. Nih guys, kalian harus nonton nih. Ada teman-teman main nih. Bagus pokoknya. Siapa? Si Firman sama siapa ya main? Firman sama Charles Ibu. Oh, Charles. Tuh Aziz jadi idola. Iya banyak banget idolanya Aziz. Dimaklumin ya. Aziz memang dari dulu tuh ganteng. Ah. Baru sampai tadi pagi di Kyrgyzstan. Oh terus ini mau transit kah? Oh, ini transit dulu. Enggak, Terus langsung udah sampai. Perjalanan berapa ya? 7 jam tadi. 7 jam. Sorry. 8 8 jam. Berarti ini udah ke Indonesia, udah nyampe di Indonesia. Ini di itu Kyrgyzstan nih. Ada yang itu tuh, halo bang, kata dia bilang. Waalaikumsalam. Ini kau gabung aja. Kalim. Oh, Wait, Bang Ajis. Halo Bang. Halo. Ini udah kenal Halo belum? Kak Linda. hai. Jadi Bang Aziz itu juara 1 loh, star. Jangankan di Weh. Indonesia, di Uzbekistan aja Bang Aziz itu juara 1, star. Mantap, mantap Star, Bang Tony, the mantap, real Bang Tony, star. mantap, Bang Tony. No star syndrome. Yang ngomong itu baru star syndrome. Barbar. Tony. Nanti ada Tony kenapa nggak masuk? nanti ada yang panas lagi Ton. Ya, Ton. Bang Aziz pakai VPN. Oh, oke. Ini soalnya TikTok di ban jadi nggak bisa. Iya, nggak boleh. Alkafi. Halo. Ini apa nih? Temannya Aziz Gimana kan? kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Muka makin tuning ya warna ya. Makin gelap. Enggak, aku lagi naikin berat badan dulu karena mau cut ke 57. Wow. Oh, Aziz menang bro. ya. Iya. Kojo di mana? Kojohan ini lagi melatih anak-anak di Colomadu Aziz. Oh. Ntar kapan-kapan harus live di mana? Di camp nih. Iya. Aziz kemarin tuh menang di apa? Di round berapa? 3 TKO. Oh, mantap, masya Allah. Menang di TKO. Ya, oke keren. Terus Iya. si gamenya kapan ya Aziz ya? Itu. Desember mainnya. Buat Bang Mendy selamat ya Bang. Kayaknya Bang Cuman di sini berapa ya? 40 days. 40 days baru balik ke mana? Solo. Sorry, ke Jakarta. Jakarta. Oke, sehat-sehat pokoknya. Tony, Ton, Siap, Kak. Siap. Ton, gimana Ton? Ya, Apa pertandingan kalian besok, kalian kemarin seru? seru banget Kak, betul seru. Kayaknya dari mana ya? Dari jauh banget dah dari Indonesia. Ya cari-cari pengalaman ya Ton ya. Ya jauh. Apalagi kita kan di sana tanding bukan melawan atlet-atlet pemula. Atlet-atlet yang udah juara-juara 1 dari negara ke negara gitu, Bang. Di sana kan internasional kan? Iya, internasional. Iya, keren lah kalian.
Bukan Terus apa-apa cuman kalah. Ton, tanggapanmu Ton. Kak Enggak, Linda. soalnya gini, apa si Tony kan dia di Classic Games-nya gak ada full contact. Jadi dia Oke. main apa low Main kick. low kick. Padahal aku low kick baru 3 bulan belajarnya. Low kick baru 3 bulan tapi sudah kayak gitu tuh sangar. Soalnya Bang Ajis kasih ilmu tiap hari. Guys, mantap. Ya, pokoknya saling support, saling kasih semangat ya buat Indonesia pastinya. Kalian. Brother Ali kenapa diam nih? Enggak, aku mau manas-manasin Mbak Linda sama yang di tenda-tenda itu. Oh, Kamu mana jangan siapa? dipanasin. Sebenarnya aku udah punya statement Mbak yang dibilangnya dia cuman ngebalas komen-komen orang tuh. Aduh, aku udah panas banget tapi aku diam-diam aja. Udah, jadi intinya adalah aku bilangin ya, ini kan banyak nih fansnya Aziz yang lihat di sini. Adalah ini bukan masalah organisasi dan ini bukan masalah apa namanya tuh, pokoknya bukan masalah organisasi, ini masalah personal, oke? Kenapa aku speak up? Karena Aziz itu adalah bukan seperti atlet cuman sekedar atlet, tapi Aziz itu adalah seperti anakku sendiri, adikku sendiri. Nah, kalau mau tahu bisa nanti nonton lengkapnya di podcastnya Adi Joenlak, gitu ya. Denok ya. Aku udah Oke. nonton, aku udah nonton. Nah, terus Nah, aku yang suka goreng-goreng ini. kok suka goreng-goreng nanti nanti dia hangus. Dia udah angus dari kemarin-kemarin, dari awal udah angus dia. Udah, nanti aku sampai bingung Aziz. Ini parah ini. Aduh. Ya gini, saya bilang apa pertandingan saya udah selesai masih berlanjut ya. Nah, kan yang kita maksud adalah pertandingan Aziz sama KKJ itu udah selesai. Dan saya sebagai timnya Aziz respect sama KKJ dan Aziz. Jadi tidak ada problem, tidak ada masalah dan saya tidak menggoreng apa namanya itu pertandingannya Aziz sama KKJ kemarin dan saya tidak menggiring opini apapun soal KKJ atau Ya, Aziz. maksudnya gini. Gitu. Maksudnya gini, apa sebenarnya kan kita sama-sama tanding di ring, terus gini guys, apa kalau pihak sana atau pihak siapapun dia sebagai pengurus itu tidak boleh gitu sih sebenarnya. Maksudnya membicara ya tentang gitu, apalagi ke atlet ya. Parlen boleh. sih ya. Nggak boleh. Karena kan dia sebagai apa pengurus. Cuman saya juga kaget karena saya sebenarnya nggak ada masalah sama siapapun. Kayak aku kenal baik sama sana sini, kenal baik. Makanya saya nggak mau itu sih, nggak mau balas kayak gitu sih. Nggak respon. Itu emang sikapnya Aziz dari Cuman dulu saya tahu banget. semua. Emang Karena kan lembut dan gini. penyayang Bang Ajis nih ya kak. Emang lembut dan penyayang Gini. Bang Ajis nih. Ya gini, saya melihat sebagai teman, bukan sebagai apa organisasi atau apa. Karena kan saya hanya atlet gitu aja sih. Ya, sama. Ingat ya, kita tidak membawa organisasi apapun, benar-benar. Dan pertandingan Aziz dan KKJ udah clear, udah nggak ada masalah apa-apa. Dan sebaiknya memang teman-teman seluruh Indonesia, pokoknya ikutin aja, support atlet-atlet di Indonesia ini yang akan bertanding. Tapi supportnya secara sportif dan positif. Begitu. Ya. Dan semua organisasi itu sebenarnya nggak ada jeleknya, semua ada masing-masing itu jalan. Betul betul. Gitu. Tony tuh panggil Tony apa ya? Teman-teman. saya ya. Tony mana Mbak? Tony mana Mbak? Tony, Ton, dicariin lu. Tapi ini yang paling banyak nih sekarang di komentarku nih Nelson sih. Oh, nah, Tony. Nelson, Bang Siap, Nelson siap, ini. Pak. Nelson ini Woi, bukan hanya tuh, kau jawab bukan tuh. hanya call out Bang Ajis, tapi semuanya katanya jajaran-jajaran kawan-kawan Ajis. Tony berarti kok diajak juga Ton? Kok diajak Bilang juga? gini sama Nelson. Buat kalian teman-teman aku yang di sini yang nonton, bilang sama Nelson, kalau mau kolot orang jangan minum Amer yang 15.000, gak sadar. Lebih baik beli Aqua 3.000 tapi normal otaknya. Itu dia. Semua di Kalau call-nya. kalau Nelson mau lawan
Kalau Nelson melawan Bang Ajis dan lawan aku nanti, turunin dulu timbangan ke 54. Kalau nggak ayam sayur nanti ku goreng-goreng. Aku yakin Nelson ketemu sama aku 52, 54. Dia nggak Tidur tarik ya? balet. Jadi ini nggak tidur lagi Bang. Koma. Langsung pakai pesta kita pesta. Tony ngomong ya, kalian pasti banyak clipper nih. Pasti banyak. Emang Nelson berapa timbangannya? Dia main di kemarin tuh lawan Yahya di 63 kalau nggak salah. Wah, kalau turun ke 52 kayaknya nanti udah diabetes dulu ya dia. TC-nya Iya kan? setahun dulu itu, TC-nya setahun. TC-nya di setahun tapi harus di ini Bang, di hutan biar nggak ada arak ini, arak 16.000. Astaga, pada ketawa itu. Mantap, Ton. Makanya jangan senggol anak Medan, ngeri. Weh, horas Bang. Dia di setel, Horas. di setel-setelnya semua ya Ton ya. Iya. Nanti diabetes, rematik. Kalau turun ke 52 nanti dia udah diabetes, rematik, gagal ginjal lagi nggak minum-minum. Tony menurut kau Tony, ini clipper nih nanti cuma di situnya aja dipotong ya. Nggak apa-apa kan omongannya kan sesuai dengan kenyataan. Nanti bawa ayam pula dia di pertandingan kayak SS kemarin kan dia bawa ayam. Iya, aneh-aneh itu. Ayam. Bawa Iya ayam. waktu di Jakarta kalau nggak salah dia bawa ayam ya. Iya. Ayam goreng atau Ayam. Ayam hidup Kak. buat apa? Kan Ya, dia bisa lagi kan. mabuk gitu. Dia kan baru mau tanding minum marak dulu makanya baru mabuk dia bawa ayam. Aku pikir bercandaan ternyata beneran. Beneran. Beneran bawa ayam dia ke ring. Astaga, ini pada ketawa semua ini. Bang Makanya Ajis kita kalau kalau- aja itu. Kita kalau mau tanding bawa nyali, bawa mental, bukan bawa ayam. Untuk apa ayam di pasar itu ayam mau dijual? Kayaknya ayam itu baru diambil entah dari mana lah. Susah memang jawab balasan anak Medan ini. Kan abang diambil lele, bawanya ke Senayan itu. Kayaknya ayamnya mau diviralin juga itu, mau disuruh tanding Iya, mau harga ayam. HS yang aku tahu kan HSS itu tempat orang yang berkelahi, orang bertarung, bukan bawa ayam, bukan adu ayam di sana. Nggak mungkin dia nyari sampingan le, kalau ada yang bawa ayam juga mau di laganya. Iya ya. Berbeli arak Bali kayaknya dia jadi. Kan enggak arak 15.000 lah, jadi beli arak Bali. Biar Tua ada Medan, tua Nias mau dibelinya. Tua Nias janganlah, nanti dia nggak sadar diri lagi dia. Oleng deh gini nanti. Nanti Campur kita, hutan. katanya kan kita penari balet, nanti minum arak Bali dia, nanti katanya kita jadi ini penari dangdut itu apa Bang? Siapa? Nggak tahu saya. Apa benar yang stripis? Atau apa? Kayak penyanyi dangdut jalanan. Biduan. Biduan. Nah. Apa itu? Istisari. Minum istisari. Iya, lebih baik minum istisari daripada arak. Ngiri nanti dia. Istisari, isti. Ini sari. Intisari. Oh iya intisari. Itu enak itu, manis. Loh, Segar Kalau bisa kayak segar. kita ini, minum Linda, kopi. Linda. Kalau kita kayak gini Kak, minum kopi, latihan lebih gila. Jangan minum arak Bali, oh yang pusing dia. Mana susu yang dari Thailand itu Ton, yang kita minum Ton. Udah habis, suka kali orang Uzbek makan minumnya. Kau bawa satu buat aku ya Ton. Bang Ajis yang bawa Bang. Saya bawa dari Thailand tuh Bang kemarin. Ajis yang bawa dari Thailand. Nanti kan si gamenya di Thailand, beli banyak-banyak. Oh aku udah punya cewek dari Thailand sih. Cepat kali. Ngelek dah. Cepat kali emang anak Medan ini ya. Ya anak Medan jangan di. Ngelek. Kalau anak Medan kasih jalan sedikit langsung lurus. Mantap. Wes, cepet kali, Ton. Ngeri Belum ya. sampai ke iya, Thailand kalau- udah dapet cewek di Thailand. Kalau anak Medan dikasih peluang sedikit lampu hijau langsung lurus terus ini. Nggak ada rem-remnya. Awas jauh Ton, jumpainya Mantap, Ton. gaspol. Tenang, ada Bang Ajis yang selalu mengandal. Asik. Sih, ngeri memang bagus. Iya, oke. Apa ini orang ini? Right, ya. Batak Pride. Kak Linda juga orang Medan ya? Hah? Kak Linda orang Medan juga ya? Enggak, aku Jambi, Ton. Jam-jam. Mirip-mirip Iya. masih Tapi aku Jambi. punya ipar orang. Orang Medan. Gak beda, Ton, kita bahasa, Ton.
ngomongnya kau. Logannya masih Gimana mirip-mirip kau? Jambi kan? Sumatera Pride. Masih. Masih mirip-mirip. Oh, Sumatera Pride, oke. Jambi Sumatera ya. Sumatera. Sumatera. Dia lewat 50 Jadi terus Sumatera aja. Jadi kita bertiga yang sekarang ini Sumatera. Jadi nanti Bang Ajis aku buat kakaknya di Sumatera aja. Loh, Saya- Bang Ajis bukannya marga Simatupang juga nih sekarang? Bukan. Bukan. Tanya Bang Ajis marga apa Bang? Utapia sekarang. Tapi Capek ya. Oke, Aduh, kita balik lagi bahas. Oke, jangan bahas Nelson. Kita nggak selevel sama dia lagi. Asik. Ya, nggak usah bahas. Oke. Skip, Ya. skip Nelson guys. Ya skip Nelson. Soalnya level Nelson udah di ini di satelit dia tanding bukan di bumi lagi. Oke, ini ada apa ini? Siapa mungkin Bang Ali ada question. If you guys Ya, Bang Ajis. mungkin orang-orang yang nonton ada Ya, pertanyaan Bang Ajis tentang SEA Games nanti di Thailand. Tip, Boleh. pertanyaan yang cerdas. Ayo Ajis jawab. Misalnya Bang Ajis akan memenangkan SEA Games ini dan mendapatkan emas, apakah target Bang Ajis selanjutnya masuk ke professional fight aja atau masih mau melanjutkan di amatir? Setahu saya nih, setahu saya ini kan ada tawaran-tawaran nih ke yang sana-sana nih, keluar-luar nih. Nah, Abang mau ngambil pro fight atau hanya Luar gimana maksudnya? Apa mau ke amatir? Entahnya ada promotor UFC, misalnya Road to UFC, atau misalnya ke One Champion, atau promotor-promotor besar di luar sana. Abang mau ke pro fight atau tetap masih mau stay di amatir? selama halo, iya, selama di amatir masih bisa, saya di amatir dulu sih. Oh, oke. Tapi kalau ada tawaran yang menggiurkan Ya. dari pro fight, gimana? Untuk Ini title belt. tergantung jadwal saya. Tergantung jadwal saya aja. Kalau jadwal saya free, that's go. Kalau Oh, berarti Abang kalau lagi kalau platnas, milih amatir. Kalau milih amatir. pilih amatir saya sih. Pilih amatir. Amatir dulu. Amatir dulu. Berarti sampai berapa emas SEA Games Abang baru ya udah aku udah stop deh di amatir, aku lanjutnya ke profesional aja. Gak bisa saya tebak berapa. Pokoknya saya di amatir ya. Nah, menurut Kak Linda gimana pendapat Bang Ajis? Kak Linda ada pendapat lain nggak? Harusnya ambil profesional, Jis. Gimana buat Kak Linda? Jadi tipe manajemen kita itu mensupport atlet. Atlet mau kemana kita support. Jadi kalau misalnya Aziz mau stay di amatir, misalnya mau fokus di amatir, kita support. Tiba-tiba nanti Aziz, mana tahu Aziz nanti di usianya yang sudah usia berapa, misalnya aku mau profesional, kita support. Jadi kita memang kita tidak mengekang Aziz kemana-mana. Karena biarkanlah Aziz dia mengepakkan sayapnya kayak gitu itu. Bebas dia mau kemana aja. Support aja Aziz. Karena kan Aziz punya set goal kayak gitu itu. Nah, jadi kita memang benar-benar dari belakang mensupport Aziz. Jadi jadi terus terang ya, yang support Aziz itu nggak cuma di Han Fighting Academy aja, tapi juga dari tim pelatnasnya juga gitu. Banyak yang support sama Aziz. Fansnya Aziz juga support kan sama Aziz kan? Support lah. Justru sedikit pembencinya. Yang dikit kali haters Bang Ajis nih. Haters Bang Ajis ini sebenarnya bukan haters yang sesungguhnya. Karena ada haters nih yang benar-benar nggak suka sama orangnya, sama personalnya. Tapi kalau Bang Ajis ini nggak disuka, bisanya cuma gara-gara misal ngomongnya nggak lancar Indonesia. Nah itu yang masalahin orang. Jadi sebenarnya nggak ada pembenci Bang Ajis tuh nggak ada. Beda sama banyak kan fighter-fighter yang dibenci. Kita Logan Paul yang di luar negeri, yang WWE, terus Jack Paul juga fighter-fighter yang banyak cocoknya kan banyak dibenci. Bang Ajis tuh nggak ada guys. Seriusan, dia tuh orang yang paling pendiam, lemah lembut. Memang Aziz dari dulu kayak gitu, nggak dibuat-buat kan? Ada gak apa-apa, ngajak kopi aja. Emang ya.
Ajak Tuh ngopi aja. guys, buat tanyain guys. Jadi Bang Ajis itu fokusnya masih di amatir dulu. Bahas Ini cewek apa? Bang. Aduh, enggak. Saya main juga pro, cuman apa buat saat ini kan saya masih apa umur saya kan masih Masih 27. muda. Buat amatir tuh masih Mas Ali. Buat amatir itu Aziz masih kans banget dia kayak gitu itu. Jadi Ya potensinya masih gede ya. Ya, oke. potensi. Dinikmatin dulu. Potensinya besar, terus masuk pelatnas juga gak gampang, banyak selection. Setuju. Sip, setuju. Berat, Berarti karena ada target nggak seleksinya berhenti di pelatnas di umur berapa? nggak ada, nanti lihat dulu. Belum ada. Belum ada Karena- guys. Nah, lebih enak pelatnas soalnya. Kayak gitu. Jadi dia betul-betulan TC terus Bang Ajis guys. Kalau pelatnas ini dia latihan terus. Dia bukan atlet eventan. Nah ini ada beberapa nih, ada banyak pertanyaan. Bang Ajis tuh tipe atlet yang latihan walaupun nggak tanding atau hanya pada saat tanding baru TC 3 bulan baru latihan? Sebenarnya udah gue jawab, cuman masih banyak banget yang nanya. Ya biar Aziz yang tanya, biar Aziz yang jawab. Ya pilihan, semua pilihan. Nggak, maksudnya abang itu tipe yang latihan setiap saat walaupun nggak ada pertandingan atau kalau ada pertandingan aja baru latihan? Oh saya latihan terus sih. Tuh, udah denger kan guys? Ini memang orangnya haus latihan guys, Bang Ajis nih. Jadi tiap konsisten orangnya. Jadi bukan hanya pada saat, oh ini ada event tanda tangan kontrak baru latihan, bukan. Dia itu tipe latihan terus. Jadi menjaga maintenance ke tubuhnya itu bagus. Latihan terus. Kak Linda lihat podcast si itu disuruh datang langsung di acaranya. Coba tanyain Bang Ali. Lu tanya sendiri apa sama Kak Lindanya? Kenapa nanya gua? No komen lah aku soal Oke. kayak gitu. Sekarang kita bahas yang baru, yang update baru yang saya nggak tahu di Indo apa terjadi ini. Oh ada yang terjadi di Indo. Proskes di Ali hutan. aku tuh kamu. Ini nanti. Enggak. Ada Ke sana kan? ada Tony kemarin- mancing-mancing ya, Tony mancing-mancing ya. ada, Tony ada mancing-mancing. kemarin ada kemarin podcast dia kayaknya satu keluarga sih tapi di hutan. Tony lagi mancing ya, Tony yang mancing. Bukan aku, Tony yang mancing. Tadi katanya bahasa yang baru. Ton, jangan hilang Ton. Gini, Saya gini. mau mulai. Nggak, soalnya Dan yang dibahas orang yang dibahas mereka itu di privasi, nggak dikasih tunjuk. Jadi orang yang dibahas mereka nggak ada yang lihat. Aku nggak bisa lihat Ton. Untung ada penyelidik yang lihat. Asik. Bukan aku yang nyuruh. Bukan aku yang nyuruh. Mereka kan kita kan gini Kak, kalau mereka panas kita nggak mungkin nggak ikut panas kan. Kita dilempar kita harus lempar balik. Namanya kita fighter. Sip, mantap. Ya, kita dipukul kalau nggak bisa kita tangkis kita pukul balik. Itu dia. Pukul balas pukul. Jab very jab. Loke. Iya, jual beli pukulan. Aduh. Kalau mereka nggak siap menerima pukulan kita, berkoar-koar aja nggak apa-apa. Nggak lempar handuk lah. Kalau nggak terima pukulan lempar handuk. Ya, kalau nggak terima kalau nggak tahan dengan pukulan kita lempar handuk. Lempar handuk artinya apa? Kenapa? Menyerah. Menyerah dia. Tapi ini pantun. Ada yang panas bukan kompor, ada yang pantau bukan CCTV. Terus. izin cabut, izin kabur. Izin kabur. Kalau memang Tony mulutmu ya Ton, habis itu ngilang kau. Tony habis gitu di live saya dia ngilang. Enggak, Tony nggak pernah ngilang. Kalau Bang Ajis ada masalah, aku barisan paling depan. Oke, mantap. Ngeri. Tapi kaburnya, larinya duluan. Kau tinggalin aja ya. Kau langsung lari ke depan ya. Kau tinggalin dia. Tinggalin Bang Ajis paling depan pokoknya. Ya, Aziz dapat salam tuh dari teman-teman. Dari itu. Salam semuanya. Oke. Iya itu udah disalamin guys. Bang bilangin Bang Tony kalau kakak sama. Oh oke ini Ton. Ini sebenarnya bukan Bang Haji sih. Ini karena Tony ada di sini ada di sini. Oke. Ton kemarin kan kemarin tuh banyak banget event ya. Ada di JBRX. Ya. Ada juga yang Tarkam. Kemudian ada juga di House of Champion tuh satu hari tuh ada tiga event besar lah. Nah, Iya. kemudian di Tarkam Ton, lu nonton nggak Kakak Sam versus Andika Golden Boy Sabu? Andika.
Ah, ah. Tahu. Itu ini gua walaupun kita temenan, walaupun kita akrab, tapi Kakak Sam diacungi Ton boxingnya. Kira-kira kalau Tony nanti selesai SEA Games kan memang mau lawan Kakak Sam. Kalau dibilangnya boxing lu mau nggak Ton? Kalau bisa Smackdown, aku mau lah Smackdown. Udah guys, orang Batak pantang ditantang guys, pasti terima. Udah kalian jangan bingung. Kalau boxing kan kurang ngeri. Boxing kurang ngeri. Smackdown kan bisa dilempar kering dari ring keluar. Maunya Smackdown lah. Udah dengar kan? Banyak pantang ditantang guys kalau orang Batak ini guys. Tantang sedikit langsung dibelinya. Dijual langsung diborong guys. Katanya kan, kata mereka kan boxingnya bagus. Katanya, bukan kataku. Bukan aku bilang aku sombong ya, bukan aku bilang pintar. Orang Uzbek juga akui aku di sini. Cuman aku nggak bilang kayak sama orang. Biarkan mereka aja menilai aku sendiri. Asik, gitu dia mahal, mewah. Jadi terjadilah ya. Ya. Bahkan kemarin aku yang tanding lawan atlet juara dunianya, low kick, K1, lawan sama aku aja aturannya mereka itu bisa buat aku KO karena aku itu baru turun di low kick. Cuman mereka nggak bisa buat aku KO. Bahkan mereka itu yang goyang. Yang kemarin final ya. Final. Iya. Aku juga nonton tuh. Cuman masih bodoh lah. Ibaratkan tahun ini masih bodoh. Bodoh nggak masuk final. Kau jangan. Mana ada orang bodoh Merendah. masuk final. Merendah dulu. Kau biar Kakak Sam nggak panik ya. Kau biar Kakak Sam nggak Ya, panik. biar kagasan semangat latihan. Pintar cara kau biar nggak panik dia ya. Biar mau sign kontrak ya. Ya. Kemarin aku udah ada tawaran juga mau main sama Kakak Sam di bulan Oktober. Yo, tapi kan masih SEA Apa? Games. Nah, event ini Bang Raule siapa? Laure. Iya, Garuda Championship. Ya, aku ditawarin, aku bilang enggak. Iyalah kan fokus SEA Games dulu lah, masa dari Oktober langsung SEA Games Desember. Nah, itu dia. Kan kita kan atletnya kan kita kan dibayar latihan di Amerika, di luar negeri, di Uzbek, di Kyrgyzstan. Bayarannya sesuai enggak? 2M. Loh, kok 2M masih enggak 4M sekarang? Bang Haji sempat aku 2M aja. Oh iya, lupa. Tony naik 2M. Bang Haji 4M ya. Bang Haji 4M. Soalnya kita Udah kan naik. Udah Udah naik. naik. Udah Udah naik. naik lah kan naik. juara kemarin. Nah, kalau nanti SEA Games emas lagi 6M. ya. Oh. Soalnya kita kan latihan kan udah 2 negara. Jadi Wah. terus tanggung jawabnya besar, ilmunya banyak kita dapat. Itu guys. Jadi kalau nanti udah menang di SEA Games naik lagi 2M lagi. Pokoknya asal menang bawa negara naik 2M. Mantap. Negara kan harga mati. Sebenarnya kita nggak main, cuman mau kayak mana lah caranya kita ini mau naikin commerce sport di Indonesia. Ya kita harus naikkan. Naik combat sport, naik gajinya. Kita atlet negara. Kita ini atlet negara harga mati. Negara harga mati, bener. Jadi Kepala nggak mahal. bisa. Kepala mahal harganya, Ton. Kepala tuh harganya mahal. Iya. Jadi harga harus naik-naikin. Iyalah. Ada nama, ada harga. Mantap. Sebenarnya jangan ada nama tahun salah, ada skill, ada harga. Kalau ada nama banyak ada namanya, tapi nggak punya Iya skill. sih. Skill kita udah negara lain ini. Nah, berarti negara ada skill, ada harga. Karena banyak yang namanya besar tapi nggak bagus mainnya. Contohnya banyak. Contohnya Ton. Yunus. Bukan gue yang ngomong ya. Yunus nonton gue, Cok. Bagus. Bang Yunus bagus, aku akui bagus. Iya, Bang Yunus bagus goreng-goreng. Yunus nonton gue, Yunus lagi nonton gue. Gak apa-apa. Bang Ya. Yunus kita respect lah, Bang Yunus. Bang Bang Yunus itu Bang baik. Yunus baik. Bang Yunus baik. Lucu, dia orangnya lucu banget, humble Iya, dia. lucu. Enggak, aku mau bahas nih, kan dari tadi enggak itu. Kan Oke. tuh saya kan habis tanding kemarin lama gak on media karena kan saya habis stres banget, saya pengen istirahat kan. Nah, dengan ada terjadi apa gitu di Indo ya? Terjadi tentang hal apa dulu nih yang mau abang tahu? Banyak kali terjadi hal-hal yang sangat-sangat pusing Terbaru. setelah Baru. Ali, kayaknya kamu monitor terus, Ali. Kok Ali kayaknya kamu monitor ya? Yang Aku terjadi di memantau. Indonesia. Mantau, oke. Apa Ali yang terjadi? Coba. Ali?
coba audiens yang mungkin ada pertanyaan nih, ada mau tanya Ya. siapa? Aku mau bahas 2M itu sih sebenarnya. Oke, bahas 2M guys, 2M. Coba bang. Coba ada tanyaan nggak ini? Pertanyaan tuh. Bahasnya yang 2M aja, audiens. 2M. Gimana itu yang 2M? Ada nggak? Nggak, dua apa nih? Oh ini emang bener kak juara kan abang bilang abang 2M. Pernah. Abang kalau di SEA Games sampai 2M enggak? Nih. Wah. Aku aja sebagai atlet yang masih di bawah Bang Ajis, aku lebih dapat dari situ, bro. Nah udah itu jawabannya Kita- guys. Terutama dari pemerintah, kita dari pemerintah dapat pekerjaan. Apakah pekerjaan itu bisa dapat 2M? Lebih dari 2M karena kita sampai seumur hidup ya. Ini Erikson, maaf ya. Ini bukan nih ada pertanyaan seperti ini. Nih ya, pertanyaan ya. Tapi ini mohon maaf nih. Ini pertanyaan dari Erikson. Celos tersinggung benerankah? Celos sama sekali tidak tersinggung. Itu orang yang Panas-panasin. Celos itu ya orang yang benar-benar dia di tengah-tengah, nggak tersinggung. Masalah 2M itu tuh Celos nggak tersinggung. Kalau dia pokoknya intinya nggak tersinggung udah aman-aman. Aziz sama Celos itu aman-aman aja. Ada pertanyaan juga sih Aziz, kemarin ada yang nanya juga. Aziz Kak berarti Aziz bakal nggak diundang lagi di Bion? Oh tidak, komunikasi kita sama tim Bion sama Celos sama timnya baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Oh iya, aku mau tanya yang mungkin orang tanya tentang apa sabuk ya. Ya sabuk Aziz itu banyak pertanyaan itu di sabuk. Ah, tentang sabuk. Memang gimana tuh? Memang tujuan pertamanya bukan achievement kan, memang saya sama si KJ itu pertandingan harga diri aja. Jadi kalau ada sabuk ya udah kayak lebih ke apa ya? Ke Bonus. kayak gitu sih. Terus apa ya? Saya bilang kemarin kan nggak begitu penting ya. Nggak begitu saya bilang kan, karena saya bilang apa ya, saya lebih apa ya, lebih ke harga diri. Dan si KJ juga sama, dia bilangnya gitu sama. Ya benar. Pas preskon kedua tuh Kak Kaji ngomong juga apa pentingnya belt Bion. Kata Kaji juga saya nggak pedulikan belt untuk saat ini. Saya pedulikannya Ajis. Saya mau mukul Ajis. Jadi sebenarnya sama-sama guys. Dua-duanya sama-sama bilang yang penting berkelahi dulu, bukan beltnya. Ya, Jadi bukan berarti sabuknya nggak penting gitu. Tahu lah Ya. maksudnya what I mean. Jadi fokusnya memang waktu itu gara-gara satu bilang ini, satu lagi nggak terima pukul-pukulan. Udah, tapi kalau dapat sabuk, ya sabuknya bukan nggak penting, cuman pada saat itu sabuknya penting. Coba kalau misalnya Bang Ajis nanti main lagi di Liga Beyond, terus lawannya yang lain, ya yang dipentingi sabuk karena nggak ada masalah personal gitu guys. Ya kayak gitu sih. Masalahnya adalah Mas Ali penggiringan opini, penggiringan opini ini yang tidak baik begitu. Sebenarnya Kak Aziz sama Aziz baik-baik saja, nggak ada masalah. Baik-baik kok orang itu udah salam salaman, udah dicium pun ya Bang Ajis ya, hampir dicium lagi Bang Ajis sama Kak Kaji waktu itu. Enggak, aku udah enggak itu sih. Kan Udah biasa kok mereka. kemarin di Jadi press con penggiringan- dia minta maaf ke saya minta maaf ke dia. Clear Pertandingannya harus kan? tetap Nggak ada masalah. pertandingannya harus tetap berlanjut, harus buktiin dengan kata-katanya gitu aja sih. Ya jadi itu sama kayak hukum, walaupun terpidananya sudah meminta maaf, tapi kelakuannya tetap harus dikena hukuman. Sama aja kayak Bang Ajis, KJ udah sama-sama minta maaf, tapi kan udah sin kontrak brother semua, jadi ya tetap harus bertanding gitu guys. Kalian kapan main di sebelah Bang? Kalau tentang sabuk ya. Sabuk aja, ini Andi sabuk aja. Ya, guys. jadi kita bahas tentang 2M nih. Jadi sampai 2M. jadi nama gimana itu ceritanya? Sebenarnya 2M Kan- ini tuh udah nggak ada Kan- problem Bang. Iya, kan aku dengar beberapa ada fighter juga bilang apa Nggak. stay humble katanya, gak nyambung soalnya. Pokoknya tentang bayaran sama humble itu lain.
Ya, betul. Tapi Bayar nggak itu nyambung. profesionalitas. Humble itu sikap diri kepada Ya, sikap Orang. humble itu sikap kepada orang kayak gitu. Kalau tentang bisnis kan ya uang tetap Iya, Uang tetap itu namanya profesionalitas. nggak Namanya bisa masa mau maksudnya. tiba-tiba, Ajis kamu mau main di acara saya gak usah dibayar. Nah, Mulutmu. dia gini contohnya, saya butuh dia, dibutuh saya, udah profesional kan. Kayak gitu. Nah, kemarin itu terjadinya gini, Tony live dia. Terus ada yang tanya, Aziz kalau lawan gini, saya bilang nggak apa-apa kalau rematch. Aku minta bayaran 2M, saya bilang. Nah, Terus setelah itu jadi rame ya di situ ya. Pas Aziz, pas Aziz berangkat ya, kayak udah berangkat itu sepertinya. Iya, Nah, terus terus jadi rame di situ. ada yang nge-live apa bilang star syndrome gitu-gitu, apa lupa injak apa tanah apa. Padahal kita kan masih hidup, aturannya kita injak tanah. Jadi yang ngomong itu juga harus paham juga. kalau yang ku tengok ya dari platform manapun, sebenarnya nggak ada fighter yang terlalu menyinggung tentang 2M abang bang. Sumpah ya, yang menyinggung tuh satu pihak doang. Inisialnya I, udah itu aja. Sebenarnya Ini dia sekarang jadi yang, gini. yang bayar kan promoter bukan Mereka. itu. Nah, ini pendapat netizen ya, bukan aku nggak tahu lah. Mungkin netizen ini memang lebih tahu cari katanya dia memang mengatakan soal komentar 2M. Cuman kan ada nada itu membacakan komentar sama itu menyinggung itu kan berbeda. Itu kan yang dibahas Kak Linda, hampir salah ngomong. Nah, jadi waktu itu kan Kak Linda bilang dibilangnya aku cuman bacain komentar, tapi bacain komentar itu menyindir. Jadi cuman dia terus kalau dibilangnya banyak yang fighter yang bilang Ajis lupa daratan, lupa injak tanah, itu fighter dia semua. Nanti dia yang nyuruh. Kalau fighter luar banyak kok, wajar-wajar aja. Ajis menang SEA Games, Ajis atlet negara. Dan yang dipermasalahin orang kan dia menyepelekan atlet, dibilangnya alah itu kan cuma digaji pemerintah. Justru itu yang berat. Kapan atlet bisa digaji pemerintah kan susah. Jadi Sekarang gini, apa atlet mau dibayar gitu-gitu aja terus? ya enggak, makanya banyak yang setuju sebenarnya kalau dibilang misalnya pun anggaplah itu omongan abang serius 2 miliar kemarin itu. Kita anggap serius banget. Ajis mengatakan dia mau dibayar 2M. Banyak yang masih pro. Hampir 85% orang tuh pro. 15%-nya itu ya antek-antek. Iya. Karena kan itu still deal aja. Ya udah kalau nggak mau mainin aku, ya udah nggak usah. Nggak apa-apa juga kan gitu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau emang serius, tapi kan itu niatnya bercanda. Cuman itulah dia mungkin takut bilang lah netizen aja nih komen aja nih. Biar orang dia menjelaskan di komen. Sebenarnya enggak, itu contohnya gini. Oke, kita bukan bilang itu. Kalau kita ke dokter sama nurse, tahu nurse kan? Ya. Nah, nurse sama dokter bayarnya sama atau tidak? Beda kan? Beda Nah, lah. Iya, kalau orang posisinya di bawah terus dia naik pangkat ke manajer, bayarnya kecil, besar kan? Ya naik semuanya, gajinya naik, izin cutinya lebih gampang, bonusnya naik. Ya sekarang gini contohnya. Oke, sorry aku bahas lagi throwback. CKJ dia mau lawan saya, dia nggak mau kan awal. Dia bilang saya valornya sedikit. Ya, betul. Jadi saya dulu itu harus kerja keras mengejar dia sampai valor saya banyak baru bisa. Sama kan sebenarnya. Cuman kadang orang nggak lihat aja itu sih. Terus Ya, saya jadi bicara tentang humble sama bayaran sih nggak nyambung aja sih. beda. Humble itu sikap, sedangkan bayaran itu yang profesional kita sebagai atlet. Jadi kalau abang sebenarnya sah-sah aja mau abang ngucap berapapun, sebenarnya sah-sah aja. Sama kayak orang jual beli. Aku mau jual mouse 10 juta, ada yang mau? Ada yang mau bayarin, kalau nggak ada yang mau ya udah nggak apa-apa. Karena aku yang jual. Ya ini sebenarnya gitu aja guys, sebenarnya Bang Ajis. Kalau itu dianggap serius, padahal bercanda. Waktu itu kan main-main, ketawa-tawa. Lagian gini, kadang-kadang netizen banyak yang ini two face lah ya. Dia tahu Bang Ajis saja di preskon ketawa-tawa, bahas Obito, giliran bahas 2M langsung semuanya serius. Aneh. Gue pengen
Astaga, giliran hati saya kosong, Ajis nggak pandai ngomong. Ajis gila bercanda. Giliran 2M, belt nggak penting. Nggak, Ajis lupa injak tanah. Ajis star syndrome. Ya, astagfirullah. Gue bilang, Udah. lu kadang-kadang semuanya bisa 2. Ini aja, yang fighter bilang apa? Mereka mau di situ-situ aja, ya udah mereka bayarnya 2 juta aja, saya yang 2M. Mau Itu gak? suplemennya kurang bang, 2 juta lu. Jahat banget bang, TC 3 bulan 2 Bukan, juta. kan 2 million kan kalau di Inggris kan. Oh iya. 2 juta aja. Mau gak? Mereka 2M bang, 2M Zimbabwe tapi. Kayak gitu sih. Cuman ya, padahal itu kan sebenarnya kalau bahas tentang bayaran gitu sih masih bisa nego-nego sih. Oh guys, Cuman- dengar kalian. People take it serious. Ya udah deh. Jelas Fine. kan, ayo. Terus Kalian seriusin aja bang berarti. akhirnya harus ada yang terjadi nih kayaknya. 2 miliar. Bukan, harusnya rilis ada yang harusnya ada yang terjadi fight nih berikutnya. Siapa kak? Oh, Kak iya Linda? dong. Harus Aziz. Siapa nih Aziz? Ayo Aziz. Ayo Aziz. Ada harus tak? Iya benar. Ini ada yang tulis siapa guys, coba tulis Siapa? tulis dulu siapa ini kira-kira. Kalian mau lihat pertandingan siapa? Ayo. Ini Kak Linda versus yang sebelah. Mak nenek-nenek. Loh, kan aku kemarin sudah ngomong. Dia ready katanya, cuman masa dia nggak punya apa-apa, skill apa-apa 2M dia, aneh kali. Siapa? Apa Itu yang 2M? sebelah yang tatoan. Ali, kau ngomong dulu sama Aziz. Maksudnya tuh gimana? Sebelah nggak Maksudnya punya apa, 2M. jadi minta 2M. Coba Jadi Ali. gini Bang Ajis, abang udah nonton podcast hutan belum? Ini aku bilang podcast hutan aja ya. Belum full sih. Ya udah, yang jelas di podcast hutan itu kan dia bilang menunggu kedatangannya Kak Linda. Oke? Ah, Tapi Yes. kalau dia kan Kak Linda kan ajak fight, ditunggu berapa tahun pun Kak Linda siap nungguin. Ya kan? yes. Nah, terus kata sebelah, "Ayo, aku siap fight kalau bayaranku 2M." Mulut ente ya. Ente kok minta 2M? Ajis aja bilang ente bilang star syndrome 2M. Ente yang nggak punya prestasi masa minta 2M? Makasih Mas, makasih Mbak. Apa gimana tuh M-nya tuh? Nah, jadi kayaknya bakal terjadi nggak nih Kak Linda? 2M Ziz. Dia minta 2M, aku harus nyari 2M dari mana Ziz? Enggak itu, Nah. makasih Mbak. Gitu tuh, makasih Mbak. Sekarang gini, Makasih Mbak. Makasih. saya bicara 2M aja itu pada apa itu? Rame, Nggak tahu deh, panas atau iri aku nggak tahu deh. iri kayaknya. Terus pihak sana sendiri maunya 2M. Mana? Iya Aziz. Jadi lihat di sana itu kalau mau fight 2M. 100.000 aja buat dia kata followersku. Sebenarnya gini, saya itu nggak ada masalah sama mereka. Saya itu kenal baik sama mereka. Beneran, saya kenal baik sama mereka. Cuman aku kaget aja sih, ke dia tiba-tiba gitu sih. Coba kalian Dan- rekam. Dan Saya- Ali saya kita itu- tidak ada- dan sorry Aziz. Dan Ali kita tuh nggak ada masalah sama mereka. Serius, tidak ada masalah sama mereka. Itulah. Yang Udah, aku- Nggak, ini sepenangkapan aku sebagai netizen ya. Ini sepenangkapan aku sebagai netizen ya. Anggap aku netizen ya, Bang Ajis. Jangan anggap aku ini Yes. teman agak. Anggap aku Oke. netizen. Siap. Ini banyak yang netizen mengatakan gini. Dari awalnya Bion itu kan berdiri bersama mereka. Yes. Tiba-tiba Bang Ajis hadir lah Bang Ajis. Yes. Satu anomali masuk ke dalam Beyond Combat. Yes. Tiba-tiba mereka yang begitu besar dan raksasa di dalam itu tersingkirkan dengan federasi yang diciptakan oleh Oke, nanti aku jelasin. Oke. CEO. Makanya mungkin mereka gara-gara lu orang ya, gue cabut nih. Gara-gara lu, gue pergi nih. Mungkin gara-gara itu Bang. Ini sebagai netizen ya. Oke. Netizen, bukan Ali, netizen ya. Oke, Yes. aku jawab. Sekarang gini, makanya saya bilang mereka itu melihat saya sebagai organisasi, bukan Aziz. Betul. Nah, jadi saya itu anggap mereka bukan organisasi ya. Saya teman, saya kenal baik mereka. Dan pertandingan saya sama KJ, kalau kalian nggak tahu, kemarin itu lawan KJ itu harusnya boxing. Awalnya harusnya boxing. Dan tiba-tiba
setelah saya main Beyond berapa itu 4 ya, dirubah maunya apa ya, kickboxing. Dan saya udah bilang itu nanti akan berat. Ya, kenapa gak Muay Thai? Saya bilang Muay Thai dulu. Tapi tidak ada, ternyata di sana tidak ada Muay Thai, hanya kickboxing and boxing. Terus ya udah, oke, saya ikut aja deh boxing, kickboxing. Ternyata sampai apa fight week tidak ada itu ya, nggak tahu deh. Ketegasan dalam perjanjiannya. Ya mungkin ada masalah apa gitu. Saya tahu, cuman ya udah. Dan tiba-tiba apa? Saya sebenarnya udah batalin fightnya, karena kan udah kalian aja yang main, udah. Bukan saya atur organisasi ya. Saya udah saya batal, kalian aja jadiin aja jadi main eventnya, saya bilang. Terus tiba-tiba nggak tahu deh, berubah gitu si organisasi satunya keluar. Saya nggak tahu di situ. Sebenarnya kan saya atlet aja kan. Ya betul. Saya Dan nggak tahu. terus ya Ali, dan terus terang kita nggak ngerti. Saya nggak tahu. Aku tahu ini, aku sama Bang Ajis tuh Hamin 10 mereka belum mengkontak tim Bang Ajis kan untuk bisa main atau nggak di kickboxing gitu. Aku tahu itu ceritanya. Jadi Ya, emang tapi kita agak perlu share ke sini karena ya, Ya, kita nggak perlu mencari kebenaran di sini. betul. Harusnya yang memvalidasikan itu ya pihak sana, ya kan. Makanya akhirnya ya itulah menurut netizen Terus, mereka iri. ya. Terus akhirnya saya lihat dari pihak sana, mungkin ya aku nggak itu ya, cuman di feeling saya setelah itu mereka mengajar si KJ memegang KJ untuk lawan saya. Mungkin mereka lihat saya itu sebagai organisasi, jadi Ya. di situ bukan antara Aziz versus KJ ya, mungkin Jadi federasi versus federasi. ya kalau saya lihat ya, supaya Nah. nggak tahu dah, pokoknya ada means di sini, cuman aku nggak perlu bicara, cuman saya nggak ada masalah sama mereka gitu. Sama, saya juga nggak ada masalah sama mereka. Kita Saya baik-baik netizen aja ya tadi ya. Saya netizen aja, saya menyampaikan kata netizen ya. Karena gini, organisasi Wako punya jalan sendiri, dia ke PON ke Iya, betul. punya jalan sendiri. Terus organisasi satunya punya jalan sendiri juga. Nah, kita tidak boleh saling menjatuhkan gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya kan sama-sama punya market masing-masing. Cuman yaitu mereka tuh beranggapan gara-gara abang hadir mereka ditiadakan. Itu aja sebenarnya. Menurut netizen ini ya. Pokoknya gara-gara abang hadir mereka tersingkirkan. Sebenarnya gitu, iya. Saya juga lihat, aduh, saya udah gimana ya? Padahal kan sebenarnya sebagai fighter Bang Ajis ini tidak tahu menahu guys tentang itu. Itu bukan ranahnya Bang Ajis. Itu bukan kemampuannya lagi untuk mengatur ini disingkirkan, itu digantikan atau ini dipertahankan. Bang Ajis tuh taunya sin kontrak, dia tahu dia lawan siapa di berat berapa. Udah sebenarnya gitu aja guys. Iya, sebenarnya itu aja. Saya nggak tahu sih mau ada masalah keluar atau masalah masuk, ada masalah organisasi baru. Nggak tahu. Saya tinggal main aja saya harusnya. Dan sebenarnya pun mau dibatalin kata Bang Ajis. Ya Bang Ajis. Saya udah batal sebenarnya kemarin. Nah, udah batal. Cuman ya itu karena kan saya nggak mau ada masalah pihak sana pihak sini. Karena kan salah satunya ya saya harus batal. Cuman kalau saya batal, penonton kecewa. Ya, Amin seminggu. Berat lah. Kecewa oke. berat. Cuman ya begitu. Terus kelanjutannya Cem gimana ini? Ya itu. Ya itu. Ya jadi tanggapan aku nanggapinnya biasa aja. Aku tidak melihat tidak, maksudku no comment dengan video-video yang mereka share, terus dengan hujatan-hujatan mereka. Paling itu hujatan mereka cuma dari 100% itu cuma 10% aja. Itu pun kayak seperti tetap menggiring opini yang tidak baik. Tapi kita tetap stay positif aja, karena memang ini
memang ini kan ceritanya Aziz dan Belt ini udah clear kayak gitu itu. Kalau misalnya kalau saya Ali, kenapa saya sampai skip up? Karena Aziz punya tim, bukan aku bawa Aziz ya. Dan Aziz pun juga nggak minta aku. Jadi karena Aziz punya tim dan aku udah kenal sama Aziz itu udah lama banget. Aziz itu udah bukan kayak atletku lagi, tapi udah lebih dari atlet, kayak anak, kayak adikku sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya aku menjelaskan bahwa kita sama-sama belajar seperti ini. Bahayanya mulut kalau nggak dipakai buat baik-baik itu bahaya kayak gitu itu. Jadi cara berpikir, cara berkomunikasi itu memang harus hati-hati. Apalagi ini di dunia combat sport. Nah, kalau sampai penggiringan opini tidak baik, bagaimana combat sport Indonesia akan maju kayak gitu. Kalau halnya semuanya isinya negatif. Sedangkan si atlet-atlet ini tuh tidak apa-apa, tidak ada masalah kayak gitu itu. Kalau menurut saya loh ya, ini kan di mata saya sebagai sebagai manajemen ya ibaratnya, dan sebagai profesional juga saya melihatnya itu tidak boleh seharusnya berbicara seperti itu yang di sebelah sana, tidak boleh, apalagi menggiring opini soal Aziz seperti itu kayak gitu. Dan ini ceritanya kan sudah clear, udah nggak ada masalah, dan di saat pertandingan Aziz selesai itu tidak ada sebenarnya yang nyenggol-nyenggol Aziz sama pertandingan Aziz itu udah nggak ada gitu ceritanya. Udah damai-damai lah seharusnya. Udah nggak ada masalah gitu itu. Udah salam-salaman, pihak KJ, pihak Aji semua salam-salaman, dari timnya kita salam-salaman kok, setelah selesai semua salam-salaman guys. Sebenarnya kan sebelum pertandingan aja sebenarnya enemy-nya. Pas setelah pertandingan tuh semuanya jadi sahabat lagi lah, turun dari ring itu jadi kawan lagi. Ya, cuman ada aja orang yang menggiring pasti adalah Kak, apalagi Indonesia kan. Di luar aja bayarannya besar, oke-oke aja. Jangan samain Bang sama sini, susah itu Bang. Nah, Indonesia kaya loh. Masa kita harus ke sana terus. Jadi biar mereka ke Indonesia aja. Oh, jadi justru orang luar yang kita bawa ke Indonesia ya, biar melihat. Iya, jangan selalu lihat UFC atau kan kita Masa sebenarnya bisa. Betul. Iya, Kayak gitu. Atau Indonesia itu dari seluk-beluk, dari daerah-daerah itu banyak banget loh Ali. Kayak gitu. Iya benar. Malah banyak yang nggak ke-expose kan jadinya. Banyak banget. Iya. Biar yang bilang UFC ini Indonesia bro, jangan samaan UFC. Memang beda, tapi Indonesia harus maju juga karena Indonesia negara kaya dia. Indonesia. Kayak netizen kata siapa? Tony kayak netizen mulutnya pedas-pedas. Aduh. Ya, kita belajarnya dari kalian, Zen. Jadi kita jadi pedas-pedas mulutnya. Tapi benar maksudnya ya gitu, kalau bisa di Indo ya kenapa harus ke sana? Ya itulah. Apa Cuman ini? Tony lucu katanya. Ton, kamu cari lagi Ton. Tony Kamu lucu hilang. kalau serem. Kalau Tony seram nanti Bang Ajis nggak mau satu kamar sama aku. Ada ya Tony. Ya kayak gitu, pokoknya saya nggak ada masalah sama mereka kayak gitu sih. Cuman saya kaget aja sih lihat. Nah, padahal mereka kenal saya baik juga sih. Ya itulah. Udah clear lah sebenarnya. 2M ini mah udah clear. Udah clear kan, udah dapat penjelasan dari Aziznya sendiri. Itu versinya Aziz. Kita kan nggak ngerti ya mereka nanggepnya seperti apa gitu. Tapi tetap kita maklumin, nggak apa-apa, lumrah aja menurut saya mah. Biarin aja mereka mau teman-teman netizen mau komen. Saya kenal, walaupun saya beda organisasi saya nggak itu. Walaupun saya di organization Wako, karena kan saya masih atlet kan. Terus Coach Mustadi dia di Iska, saya nggak ada masalah tentang organisasi. Saya sama dia baik-baik aja. Saya kenal dia baik, Coach Mustadi baik.
dia orangnya. Dulu dia sering kasih saya masukan juga. Pas saya apa ya? Dia pas satu itu dulu. Dia baik Jadi ini orangnya, lah temannya. wasit di One Pride kan kita juga pernah jadi diwasitin sama Bro Mustadi toh di One Iya. Pride. Iya, Dan betul. Ya saya sering diwasitin, sering di komentator juga, sering baik. Nggak ada itu. Saya kenal baik, cuman Nggak habis thinking aja lah yang kemarin itu. ya saya juga nggak mau itu kan saya lagi sibuk latihan kan. Capek, Jadi ya fokus udah capek, sama latihan tambah aja. capek. Udah capek. Cuman gimana nih, Mbak Linda? Di sana udah ada tanggapan berani, di sini ada, berarti harus jadi ya. harus jadi dong Aziz. Tergantung bayaran kan 2M katanya. Aku nggak ngomong bayaran, dia sana yang minta bayaran 2M. Buset. Cuman itu gimana itu? Nggak tahu, mungkin dia nggak serius kali menanggapinya kalau soal tentang call out dan Kak Linda. Iya. Kalau serius mah nggak usah bahas-bahas fee di situ, langsung aja ada promotor yang mau sah, in kontrak, tentukan rulesnya apa, mau boxing, MMA, Muay Thai, nah kan tinggal ditentuin di situ atau berat badannya di berapa. Ya, setuju. Ya, Jadi dia nggak serius dia bang. jadi gitu. Ya, lebih tepatnya membawa lebih tepatnya menghindar udah. Ya. Gitu aja Aziz. Lebih tepatnya menghindar. Ya, Yang mana tahu lah nanti bertemu siapa di mana, gak gitu itu kan. Aku juga nggak. Pasti akan ada jalan bertemunya, pasti. Dan- Apalagi sama-sama Gini dunia juga. combat. Gini juga kalau bikin podcast jangan ngeblok orang atau Oh iya, maaf orang. jaket saya. Biar orangnya bisa nonton ya. Nah, aku langsung bilang, kalau apa bikin sesuatu podcast atau apa jangan ngeblok atau privacy orang. Jadi apa kebenaran akan muncul ya. Jadi kebenaran tetap kawan. Jadi jangan apa ya. Yang itu tidak baik juga kalau dilihat kan. Iyalah, maksudnya kalau mau buat podcast mah podcast aja ya. Kan podcast itu kan untuk ditonton semua orang ya harusnya ya. Tapi ini beda podcastnya bang, di blok orang yang disinggung. Jadi yang disinggung nggak bisa Nggak dilihat. ditonton. Jadi komentarnya kan padahal kan contohnya nih aku disinggung nih padahal aku di blok. Aku nggak tahu mereka buat konten apa. Kita mau komentar, jadi netizen nganggap oh benar ini. Soalnya Ajis nggak ada komen, padahal kan kita di privasi. Ini selama Sama aku juga di privasi, di blog juga aku. Yo, enggak Sama. saya jujur, saya dari kemarin nggak tahu. Tapi ternyata ada deh pokoknya kan di sini banyak itu mungkin ada teman-teman Yang share. yang nonton di sini apa bantu share bilang udah nonton gini nggak ternyata Kita buka, kita di pas privasi. pas saya lihat ternyata punya saya di privasi ya gimana itu ceritanya maksudnya nggak itu aja jadi kalau apa ya dia bilang berani jangan ngeblok atau privasiin orang. Nah, iya, nggak- maksudnya kalau udah berani Berani, mengatakan jadi- di sosmed ya kan. ya saya nggak ada masalah sama itu cuman saya lihat gitu kan kayak nggak kurang respect aja karena kan ya kalau ada apa ya ada video atau apa jangan ngeblok atau privasiin orang. Iya, sebenarnya kan gampangnya ya udah Linda, gua nggak suka sama lu, yuk kita ngomong deh, Linda sini gua bicara sama lu langsung kan enakan gitu ya kak. Iya, kita Atau tipenya nggak- orang santai-santai aja. Atau enggak ya udah kita duduk deh, apa masalah lu sama gua, apa masalah gua sama lu, ya kita duduk kita diskusi bareng kan enak ya bang ya daripada ngeblok atau nge-privacy. Iya, Iya. udah di blog terus buat story aneh-aneh lagi. Nah Aduh. itu aja problemnya. Bukan aku gini aja saya di pikiran saya ya. Maksudnya ngeblok sama privasiin saya itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Saya aduh, Tuh pertanyaan Aziz. Eh. Pertanyaan Aziz tuh, kayak teman-teman. gini. Saya kan
nggak mau sebut apa organization Iyalah. karena itu udah urusan masing-masing aja deh. Terserah orang mau lihat apa karena saya masuk sini jadi gini, itu kan bukan dari saya kan, semua ada apa ya, saya kan datang untuk tanding aja udah kayak gitu. Dan kalau ada sesuatu jangan di belakang, di depan bicara. Podcast langsung aja podcast biar semua tahu kayak gitu sih. Bukan ngeblok atau apa ya, privasi. Menutup kolom komentar serta diblokir. Iya, jadi kurang itu aja sih, nggak tahu sih, nggak paham saya. Ya, ini aja lah, biarkan aja lah udah. Biar kalau udah ada pencerahan nanti bisa bertemu dengan berbaik-baikan mungkin. Kalau Nanti pasti akan ketemu kok. Nanti pasti akan ketemu. Entah gimana caranya pasti akan ketemu. apalagi nanti sama-sama combat sport kan Mbak Linda. Ya, kecil kok ruang lingkupnya. Tapi ketemu dengan sportif loh ya. Nah, Bukan bawa ke ranah kemana-mana. Aduh receh. Kalau nutup akan tetap ketahuan sama. selagi masih selagi masih Lah, selagi masih di sosial media di uploadnya pasti ada aja ketahuan. aku tadi ditutup beneran mukanya. Aduh. Tadi ditutup beneran muka saya. Sama apa? Sama siapa ditutup tadi? Sama kentang. Sama kentang. Tadi bahas tentang tutup muka, malah ditutup beneran muka saya. Kayak gitu guys. Tuh guys, udah clear lah guys semuanya. Kalian yang kompor ya kalian jadiin konten saja. Iya. Semuanya kan memang punya marketnya masing-masing. Ada yang ngegoreng, ada yang menjadi pundit combat sport. Ini udah lumayan banyak sekarang combat sport ini pundit-punditnya. Dulu kan Bagus. dulu kan pundit itu kan hanya ada di bola kan. Orang-orang bahas bola. Sekarang combat sport nih udah gede loh pundit-punditnya. Ngeri kan. Iya, combat sportsnya udah gede. Lagi berkembang ini, lagi betul-betul mau mengepakkan sayap lah untuk Indonesia ini. Jadi ya harus diprioritasin guys orang-orang yang punya skill, yang berprestasi. Jangan semuanya gara-gara nama. Nanti kadang-kadang kan ada yang bagus banget tapi namanya belum naik, nggak pandai ngomong, kalian nggak suka. Itu salah satunya harus kalian bantuin juga guys, support. Kayak Bang Adis kan kalian bilang kan, Bang Adis kok nggak pandai sih ngomongnya, tapi jago di dalam ring. Ya Nggak banyak. Tuh, mereka kalau saya bicara mereka ketawa terus, jadi aku dapat pahala. Asik. Saya Nggak maksud. jadi Itulah dia. saya di apa dah? Aduh, di mana? Kalau di media itu jadi pelawak di sini kata orang. Ya, tapi kalau di ring baru beda cerita ya. Iya. Apa nih? Dapat pahala. Oh, oke. Ini oke, kita bahas nih tentang itu. Balinda kemarin diundang sama itu ya, JBRX ya. Iya, aku diundang sama JPRX di sana. Terus aku ngelihat pertandingannya Bang Roy Tuamani Huruk sama Bang William. Gitu itu di sana. Oh, Pas jadi ya datang. datang sana untuk ngasih ya maksudnya temu kangen lah sama teman-teman boxing juga yang dulu pernah, yang sudah legend juga Aziz. Iya, rame ya acaranya. Rame banget. Iya, nonton Sampita juga sama siapa itu, terus nelpon terus nonton banyak banget situ, fighter ada influencer juga. Rame Aziz sekarang tuh dunia combat sport itu ternyata di Jawa Timur ada JBRX sudah vol 2 loh. Terus ada banyak lagi pokoknya. Ada banyak macam-macam pokoknya sekarang itu. Apa namanya itu, wadah untuk kita sebagai fighter yang baru-baru muncul itu sekarang udah banyak, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan Aziz tahu sendiri Aziz ya, nggak banyak wadah yang seperti ini. Event-event Iya. seperti Kemarin sekarang bintang tamu ya, undangnya. Ya Aziz. Tamu lumayan lah. Ya,
Saya diundang terus, cuman lagi tuh berangkat Ya, Aziz lagi sibuk. Heeh. ya TC gitu. Dengar ada itu ya, event Han ini di Solo. Event Han. Iya, katanya mau bikin event kan? Siapa? Han, tim Han kan mau bikin event kan? Iya, tahun depan Aziz. Event Han, kita mau buat event Han di pasti di Surakarta dulu gitu. Biasa. Nah, guys, datang guys, Ya, buat banyak saya. menjaring jaring. Saya di situ. Ntar saya datang. Mau ketemu Aziz nanti di event Han. Tiket eksklusif ya, paket eksklusif. Topi keramat katanya. Iya, topi ini selamat banget nih topinya. Aziz, ada yang itu topi dilelang nggak? Topi dilelang nggak? Ada yang tanya masalahnya. Topi dilelang nggak? Juta, 50 juta. Udah dari kapan tahu itu di live selalu 50 juta bahasnya. Iya, 50 juta. Mau mah. Nama topinya Satra Siap Berkelahi. Sejarahnya panjang ya. Sejarahnya panjang itu. Ya, ada sejarah ini soalnya. Jadi yang dibeli bukan topinya, tapi ininya guys, story-nya guys. Jadi kalian museumkan, oh ini sejarahnya. Kalau nanti Bion ini combat sport besar, ini topi bersejarah, sumpah guys. Ini topi bersejarah kalau nanti combat sport besar di Indonesia ya, benar-benar Sudah lagi. ini bersejarah topi ini. Oh ini Dilelang lah dari Dilelang. fighter ini. dilelang 50 juta sampai 3 M lah sana. 50 juta guys, 55 sama gua. Sampai 2 M pokoknya. Tok. Ya tot. Kayak gitu guys. Oke, mungkin kalian punya pertanyaan, tanya aja. Mereka. Sumpah ini di kolom komentarku semuanya. Iya guys sudah disalamin. Ada salam dari ada nama Jangan kau bawa-bawa. ada nama akun Bang, dia salam. Jangan kau bahas dia Ali. Udah salam aja Bang, salam pokoknya kasih salam Bang, salam gitu Bang. Salam semua. Dah. Udah ya. Kalian semuanya kenapa itu terus, coy? Nama siapa? Ada fans Abang. Like. Ya, salam. Salam semuanya. Udah guys, disalamin ya. Udah jam. Udah dibahas, udah. Kak, makan Aziz dulu. like. Nah, Ini udah jam 1, saya mau makan dulu ini. fans Aziz Oke. banyak banget. Oke, aku mau nge-gym juga nih. Nge-gym. Iya, mau nge-gym. Udah turun 6 kilo, udah turun 6 kilo. Siap, nanti live kapan-kapan lagi live bareng lagi. Oke, siap. Oke, Bang Go. Oke. Kak Linda. Guys, Aziz, aku juga turun dulu ya. Ya. yes, thank you guys so much for watching. Oke. Aku turun ya Aziz. Nah, Sehat-sehat. klip Bye. Assalamualaikum, makasih. yang Udah. yang udah klip yang udah